Hai, saya Raka dan hari ini saya akan paparkan salah satu karya Renald Kasali yakni Self Disruptions. Tonton saja video ini. Hehe. Sahabat-sahabat yang luar biasa, coba kita ingat-ingat lagi sekitar 15 tahun yang lalu. Ada HP yang kuat sedunia lah, yang dilempar dari lantai 20 apartemen, tapi HP itu masih bisa digunakan. Ya, betul sekali. Nokia, handphone yang kuat, baterainya awet, dan game ularnya yang legend. Tapi, di mana Nokia sekarang? Padahal mereka punya uang, teknologi, pasar. Namun, perusahaan mereka tetap tumbang, tidak terlihat untuk sekarang. Mengapa? Ya, karena disrupsi. Mereka didisrupsi oleh pendatang baru seperti iPhone dan Android yang membawa cara baru dalam berkomunikasi. Dan hari ini kita belajar agar kita tidak menjadi Nokia berikutnya dalam sisi negatif. Caranya hanya satu, yaitu self-disruptions. Atau sederhananya mengganggu diri sendiri sebelum diganggu oleh orang lain. Konsep disrupsi pertama kali diperkenalkan Christensen pada 1997. Inti sederhananya, sekuat apapun perusahaan bisa kalah oleh inovasi yang tampak kecil. Nah, Nokia tumbang karena terlalu percaya diri. Mereka lambat bergerak dan lupa mendengarkan kebutuhan konsumen. Ada juga perusahaan yang tampak hidup, tapi sebenarnya sudah runtuh dari dalam. Mereka berjalan tanpa arah dan tanpa inovasi. Perusahaan itu disebut dengan zombie company atau perusahaan zombie. Lalu, apa PR kita? Belajar dari contoh nyata. Salah satunya adalah PT Adaro Energi Tbk, perusahaan batubara yang justru bertahan dan berkembang. Di saat lebih dari 125 perusahaan batubara lainnya bangkrut. Bagaimana caranya? Oke, kita coba ceritakan sedikit. Di salah satu kisah, suatu hari petinggi Adaro sedang rapat di rumah bupati. Nah, tiba-tiba listriknya itu padam. Bagi sebagian orang itu hal biasa. Jika lampu mati, ya sudah, kita tinggal isi saja tokennya. Tapi bagi Adaro, itu adalah sinyal besar, tanda-tanda sinyal besar. Mereka sadar bahwa kalau listrik di daerah tambang saja tidak stabil, bagaimana masa depan bisnis kita? Pada saat yang sama, harga batu bara dunia sedang jatuh. Bisnis mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu pilar. Maka dimulailah langkah besar, yakni self-disruptions. Dari satu pilar batubara menjadi 3 pilar bisnis. Keputusan inilah yang menyelamatkan mereka. Baik, dalam waktu singkat, Adaro membangun 3 pilar kokoh. Pilar pertama itu ada pertambangan tetap menjadi inti. Pilar kedua, logistik dan jasa untuk mengirim batubara yang lebih efisien. Pilar ketiga, yaitu energi dengan membangun PLTU mereka sendiri. Dan perjalanan itu tidak terhenti. 3 pilar itu berkembang menjadi 8 pilar bisnis. Mulai dari properti, air, pendidikan, sosial, hingga inovasi baru. Mereka belajar dari seluruh dunia. Ada perusahaan tambang yang bangkrut total, ada yang banting setir, dan ada yang sukses besar seperti Sensua di Cina yang menjadi inspirasi Adaro. Pertanyaannya, bagaimana mereka mengelola bisnis sebanyak itu? Jawabannya, operational excellence. Adaro memangkas semua pemborosan, memperbaiki setiap proses, dan memastikan tidak ada yang berjalan tanpa tujuan. Filosofi indahnya yaitu jangan salahkan orangnya, tapi perbaiki prosesnya. Dan ini bukan hanya kata-kata,
pimpinan Adaro mempraktekannya. Saat mereka memerintahkan efisiensi, mereka sendiri terbang dengan kelas ekonomi tanpa memandang status sosial. Walk the talk, melihat lebih percaya daripada mendengar. Inilah yang membuat karyawan bergerak bersama. Adaro sadar suatu hal. Perusahaan tanpa inovasi hanyalah menunggu waktu. Maka mereka menciptakan Envirocol, batu bara ramah lingkungan. Mereka membangun PLTU dengan teknologi ultra superkritikal agar emisi lebih rendah. Lahan bekas tambang mereka reklamasi hingga kembali hijau. Bahkan bisa dihuni oleh bekantan, satwa khas Kalimantan. Program sosial mereka menyentuh pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan desa. Inilah bukti bahwa inovasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kemanusiaan. Dunia ini penuh dengan keyakinan lama yang sudah luntur. Contoh, koran akan selamanya jaya, tetapi Google mendisrupsi. Lalu ada taksi konvensional tidak akan tergantikan. Lalu muncullah Grab dan Gojek untuk mendisrupsi. Lalu ada surat menyurat itu aman lewat pos. Datanglah email mendisrupsi. Di dunia pertambangan tantangannya pun nyata. Contoh, cadangannya terbatas, harga fluktuatif, dan tuntutan lingkungan. Namun dengan teknologi digital, artificial intelligence contohnya, ancaman itu berubah menjadi peluang. Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, pernah berkata, jika Anda tidak mendisrupsi diri sendiri, Anda akan didisrupsi oleh orang lain. Maka sebelum orang lain memberi hadiah mematikan itu berupa kehancuran, berilah hadiah untuk diri sendiri, yakni self-disruptions. Belajarlah membaca sinyal kecil, beranilah mengambil keputusan besar, pimpinlah dengan keteladanan, dan inovasilah tanpa henti. Jadilah pembuat disruptor, bukan korban disrupsi.